Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1001 sampai bab 1010. Makan malam. Secara kebetulan, Geralt sendiri berencana pergi makan, begitu dia akhirnya bisa menjauh darinya. Saya menerima, jawab Geralt dengan anggukan. Karena dia sedang disuguhi makanan, dia mungkin juga menerima tawaran untuk menghemat uang. Kamu, meskipun Misty Zakari hanya mengusulkan ide itu karena sopan santun, dia tidak benar-benar berharap dia menerima tawarannya. Tanggapan langsungnya adalah buktinya. Terlepas dari itu, wanita cenderung mengagumi sosok heroik dan sementara Geralt jelas bukan pahlawan dalam pengertian tradisional. Dia harus mengakui bahwa dia memang membantunya. Terlebih lagi, dia cukup tampan. Dan itu saja membuat orang lain termasuk Misty sendiri agak rentan untuk ingin mengenalnya sedikit lebih baik. Dengan menyingkir, Misty kemudian membawa Geralt ke restoran terdekat tempat mereka makan dan mengobrol sepanjang makan malam mereka. Secara alami, mereka segera mengenal satu sama lain lebih baik. Tetap saja, kebetulan sekali kamu memilih tempat ini untuk bepergian, kata Misty. Dan kenapa begitu? Menilai dari tanggapanmu, aku yakin kamu tidak menyadari bahwa mulai besok, keluarga Lovewell akan mengadakan acara pertukaran harta karun selama 3 hari ke depan. Karena itu diadakan sebulan lebih awal dari biasanya. Itu benar-benar kebetulan bahwa Anda berhasil tepat waktu untuk itu. Banyak orang dari berbagai tempat bahkan dari luar negeri menghadiri acara pertukaran harta karun tahunan. Tahu. Dengan begitu banyak orang yang berpartisipasi dalam acara tersebut, Anda pasti akan terpesona jika hadir. Tambah Misty. Begitu, aku hanya pernah mendengar tentang acara pertukaran barang antik. Kurasa aku bahkan belum pernah mendengar tentang acara pertukaran harta karun, jawab Geralt dengan senyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Apa masalahnya tentang acara pertukaran barang antik belaka? Pahami bahwa acara pertukaran Lovewell kali ini mencakup semua. Dengan kata lain, tidak hanya barang antik yang akan ditampilkan selama acara, tetapi juga harta karun yang luar biasa. Berbicara tentang harta karun, selama kamu memiliki harta karun sendiri, kamu diizinkan untuk menampilkannya di acara tersebut. Meskipun kedengarannya tidak banyak, saya akan memberi Anda contoh tentang apa artinya itu sebenarnya. Katakanlah misalnya Anda saat ini memiliki gelang batu giok yang biasanya dijual sekitar $15.000. Sekarang, jika Anda bisa mendapatkannya untuk melewati prosedur identifikasi harta karun acara, Anda akan diizinkan untuk menaikkan harga gelang hingga $150.000 atau bahkan lebih selama acara. Jelas Misty, saya melihat, bagaimanapun, acara itu menurut saya sebagai sesuatu yang hanya akan menghibur orang kaya. Lagi pula, untuk orang sepertiku, aku hanya bisa melihat-lihat dan mungkin sedikit menikmati suasana yang menyenangkan. Saya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang barang antik dan harta karun sejak awal, jawab Geralt sambil tersenyum. Aku bisa melihat bahwa kamu cukup pintar karena kamu bisa mengatakan hal seperti itu. Katakan, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Ini tentang insiden yang hanya diketahui oleh orang dalam. Jadi kamu tidak akan mendengar apa yang akan kamu ketahui dari orang biasa. Bisik Misty tiba-tiba, sambil menggigit ikannya. Geralt kemudian memberi isyarat agar Misty melanjutkan sambil menyesap minumannya. Selama acara pertukaran 4 tahun lalu, artefak sihir dipajang. Tidak hanya ditahbiskan, tetapi ada juga prasasti berukir di seluruh objek yang tampak kuno. Mendengar itu, Geralt hampir memuntahkan minumannya. Menelan apa yang dia bisa. Geralt kemudian bertanya, apakah kamu nyata? Sedikit kesal dengan sikap Geralt lagi, Misty lalu menjawab, apa alasanku harus berbohong padamu? Anda hanya seorang kafir karena Anda tidak memiliki pengetahuan tentang artefak yang sebenarnya. Lihat, artefak yang dimaksud adalah pengocok ekor kuda yang pernah digunakan oleh seorang pendeta Tao pada zaman dahulu. Saat itu,
Dikatakan bahwa jika seseorang meletakkannya di rumah mereka, mereka akan mampu menangkal segala bentuk kejahatan. Itu dibeli saat itu oleh seseorang dari Jepang yang telah menghabiskan banyak uang untuk itu. Sekarang disinilah hal itu menjadi menarik. Lihat, pria Jepang yang membelinya memiliki ibu yang sakit parah yang sudah berusia 98 tahun. 4 tahun lalu. Ajaibnya, hanya butuh waktu kurang dari setengah tahun bagi ibunya untuk sembuh total. Terlebih lagi, dia masih hidup dan menendang sekarang pada usia 102 tahun. Bagaimanapun, itu bukan satu-satunya artefak sihir yang telah dipajang sebelumnya. Dalam acara pertukaran sebelumnya, salah satu peserta berhasil membeli pedang kuno yang dikabarkan juga merupakan artefak sihir. Pada dasarnya, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa beberapa barang serupa telah dipajang selama bertahun-tahun. Sementara banyak dari mereka hanya tampak seperti barang antik atau harta karun biasa. Sejarah mereka yang berkontribusi pada sifat magis artefak adalah apa yang membuat banyak orang asing datang untuk berpartisipasi dalam acara tersebut setiap tahun. Menempatkan gelas anggurnya, Geralt sedikit mengernyit begitu dia selesai menjelaskan. Dengan betapa seriusnya dia terdengar, Geralt tahu bahwa apa yang dia katakan tidak mungkin tipuan. Sementara dia tidak banyak bicara selama penjelasan Misty. Dia dengan jujur berpikir bahwa jika akan ada lebih banyak artefak sihir selama acara pertukaran harta karun ini, maka dia ingin memberitahunya sebanyak mungkin informasi tentang mereka. Geralt sendiri percaya pada kekuatan artefak sihir. Lagi pula, sejak zaman kuno, hampir semua keluarga besar mengandalkan beberapa bentuk kekuatan misterius untuk tiba-tiba naik di atas semua pesaing mereka. Bahkan kakeknya memiliki artefak sihir kuno berupa gambar matahari dengan garis-garis di atasnya yang mirip dengan pembuluh darah. Berbicara tentang kakeknya, dia telah memberi tahu Geralt beberapa waktu lalu bahwa Fenderson pernah bersaing dengan Crawford untuk mendapatkan setengah liontin batu giok bertahun-tahun yang lalu. Liontin itu sendiri adalah artefak ajaib yang dimiliki oleh keluarga Crawford dan Fenderson yang melambangkan keberuntungan dan nasib keluarga mereka. Karena itu sangat berharga, pamannya Peter telah berusaha menyelinap ke rumah keluarga Fenderson untuk mencari bagian lain dari liontin batu giok itu. Namun, pada akhirnya, yang berhasil dia lakukan hanyalah mengisi kembali kemarahan dan perseteruan antara kedua keluarga. Sepertinya kamu terlalu berpengetahuan tentang artefak sihir. Aku yakin mereka tidak membagikan semua ini di depan umum kan? Geralt kemudian melanjutkan bertingkah seolah dia terkejut dengan mengatakan, apakah kamu semacam penjual? Anda benar-benar membuat saya pergi untuk sementara waktu di sana. Haha, apa? Hei sekarang. Saya seorang akuntan yang bekerja untuk sebuah perusahaan di bawah keluarga Lovewell. Anda tahu. Perusahaan saya khususnya adalah penyelenggara utama untuk acara pertukaran tahunan. Dan sekali lagi, saya tidak punya alasan untuk berbohong kepada Anda. Ketahuilah bahwa saya hanya berbagi semua ini dengan Anda sejak Anda menyelamatkan saya. Jangan pergi menyebarkan berita di sekitar. Lagi pula, sepertinya tidak ada yang akan mempercayaimu. Jawab Misty sambil menyesap minumannya sendiri. Tetap saja. Melihat bahwa kamu tertarik dengan acara tersebut, apakah kamu mungkin ingin pergi untuk melihatnya? Tambah Misty, caramu mengatakannya hampir menunjukkan bahwa aku bisa dengan bebas pergi ke tempat seperti itu. Aku yakin tidak akan semudah itu mendapatkan tiket masuk, kan? Jawab Geralt sambil tersenyum. Bingo, tapi beruntung bagi Anda. Saya orang yang tidak suka berutang budi kepada orang lain. Karena Anda telah banyak membantu saya dapat memberi Anda tiket masuk dengan syarat bahwa pada dasarnya saya akan membalas semua kebaikan Anda. Sepakat, kata Misty sambil dengan hati-hati mengeluarkan tiket masuk dari tasnya dan menyelipkannya ke Geralt sambil tersenyum. Sementara kami melakukannya, anggap ini sebagai nasihat seumur hidup. Jangan pernah memandang rendah orang lagi, terutama wanita cantik seperti saya. Omong-omong, Anda sepertinya belum pernah melihat sebagian besar dunia. Jujur saja, Anda tahu, beberapa teman saya dari luar kota akan datang untuk bersenang-senang dengan saya besok. Aku bisa membawamu jika kau mau. Bagaimana? Sepakat. Terima kasih. Dan tentu saja, mengapa tidak? Juga, mengenai keluarga Lovewell yang Anda sebutkan sebelumnya. Untuk memperjelas, apakah ada lebih dari satu keluarga Lovewell di Provinsi Logan?
Tanya Gerald sambil dengan sopan mengambil tiket masuk. Tidak semuanya, hanya ada satu keluarga Lovewell di seluruh provinsi. Mendengar itu, Gerald berdeham sambil berpikir, surga cinta di provinsi Logan. Mungkinkah itu benar-benar keluarga yang sama dari Haven? Lagi pula, meskipun ketiga bersaudara itu tampak mengenakan pakaian biasa saat itu, aku pernah melihat pakaian serupa yang harganya lebih dari $15.000 per potong. Gerald sudah lama menyadari bahwa ketiga orang itu bukanlah orang biasa. Namun, dia tidak bisa benar-benar peduli tentang mereka. Bagaimanapun, minatnya yang sebenarnya terletak pada acara pertukaran. Jika artefak sihir benar-benar akan dijual, maka dia sangat ingin melihatnya sendiri. Lagi pula, jika seseorang membelinya, kemungkinan dia akan mendapatkan lebih sedikit. Setelah berpisah dengan Misty, Gerald bermalam di hotel terdekat. Dini hari berikutnya, Gerald bergegas ke tempat acara pertukaran yang kebetulan berada di Balbrick Manor. Meskipun dia berpikir bahwa dia telah tiba jauh lebih awal, yang mengejutkannya, tempat itu sudah penuh sesak dengan orang-orang saat itu. Belum cukup itu, kawasan itu juga dipenuhi mobil-mobil mewah. Karena dia telah setuju malam sebelumnya untuk menunggu Misty di pintu masuk hari ini, dia melakukan hal itu. Saat dia menunggu, beberapa mobil mewah berhenti di pintu masuk, dan keluarlah sekelompok pria dan wanita. Berdiri di sudut, Gerald segera mengenali tiga orang dari kelompok itu ketika pengawal di sekitarnya membungkuk sambil menyapa para tamu dengan hormat. Tentu saja, mereka tidak lain adalah tiga bersaudara Lovewell. Seperti yang dia pikirkan, ketiga bersaudara itu pasti milik keluarga kaya dan bergengsi. Mengetahui itu, Gerald mengenakan topi yang dibawanya dan menurunkan pinggirannya. Meskipun dia jelas tidak takut pada Haven, dua saudara kandung lainnya, Sareni dan Quintin, adalah cerita yang berbeda. Ada kemungkinan dia dikeluarkan jika mereka mengenalinya. Dan karena dia akan berjalan-jalan dengan Misty, dia benar-benar tidak ingin membebaninya. Untungnya, kelompok itu hanya berbicara dan tertawa satu sama lain saat mereka memasuki Balbrick Manor. Tepat ketika Gerald menghela nafas lega, dia merasakan tepukan lembut di bahunya. Beralih untuk melihat siapa yang melakukannya, Gerald melihat Misty tersenyum di belakangnya ketika dia berkata, "Yah, kamu lebih awal, Gerald." Tersenyum kembali. Gerald tidak bisa tidak memperhatikan beberapa pria dan wanita muda lainnya yang berdiri di belakangnya. Setelah membalas salam, Misty kemudian berbalik untuk melihat kelompoknya sebelum berkata, "Mari kita singkirkan perkenalan dulu. Ini Gerald dan aku baru mengenalnya kemarin. Dia orang yang cukup baik dan dia bahkan menyelamatkanku. Kau tahu. Jadi ini orangnya. Jika dia sadar bahwa kita sedang menghadiri acara pertukaran harta karun, lalu mengapa dia masih memilih untuk berdandan seperti sekarang ini?" Kata salah satu wanita lain dengan agak menghina sambil menyilangkan tangannya. Komentarnya berasal dari fakta bahwa acara pertukaran itu adalah semacam pertemuan yang sebagian besar hanya diperuntukkan bagi orang-orang bergengsi. Karena hanya mereka yang berkuasa dan berpengaruh yang diharapkan hadir. Jas dan sepatu kulit dianggap sebagai norma di acara semacam itu. Karena Gerald adalah satu-satunya yang berpakaian seperti turis, tidak heran mengapa teman Misty menganggapnya agak memalukan. Dia juga bukan satu-satunya. Beberapa temannya juga memikirkan hal yang sama. "Tidak apa-apa. Bukan. Kami hanya akan bersenang-senang bersama," jawab Misty yang sepertinya tidak menyadari ketidaksukaan teman-temannya terhadap Gerald. Dengan itu, mereka semua memasuki Manor Balbrick bersama-sama. Manor itu sendiri sangat luas. Dan menurut apa yang dikatakan Misty kepada Gerald, acara pertukaran dibagi menjadi area luar dan dalam. Sementara area luar hanya menampilkan barang antik dan harta karun biasa. Area dalam disediakan untuk apa yang disebut barang bagus. Saat mereka berjalan-jalan, Lydia Jolie salah satu teman Misty memandang salah satu pria di kelompok mereka sebelum berkata, "Katakan Jamie. Aku baru saja melihatnya. Tapi apakah jam itu baru? Aku senang kamu menyadarinya." "Memang benar." "Oh, berapa harganya?" tanya Lydia. "Itu tidak terlalu mahal. Sungguh. Hanya sekitar $3.000. Saya masih membelinya. Karena gaya jam tangan ini sangat cocok dengan setelan saya," jawab Jamie Warner. "Betapa kayanya kamu," kata Misty. Sedikit kecemburuan dalam suaranya.
Meskipun dia mengatakan itu, Misty tidak terlalu memikirkannya. Dia cukup senang dengan kenyataan bahwa semua orang menikmati diri mereka sendiri bersama. Begitu. Lalu bagaimana dengan jasnya? Berapa itu? Sedikit di atas $7.000. Saya membelinya di Italia ketika saya sebelumnya bepergian ke sana. Bagusnya, jawab Lydia saat dia dan dua pria dan wanita lainnya dalam kelompok itu terus mendiskusikan pakaian dan gaya hidup mereka. Terbukti bahwa Lydia mahir membuat orang lain melakukan pekerjaan kotor untuknya. Lagi pula, dia sengaja memulai topik pembicaraan itu hanya untuk mempermalukan Geralt. Dia mencoba yang terbaik untuk mengucilkan dan membuatnya pergi karena dia merasa bahwa dia memalukan baginya dan teman-temannya karena betapa buruknya dia berpakaian untuk acara besar seperti itu. Terlebih lagi, dia sejujurnya sedikit kesal padanya karena dia awalnya berasumsi bahwa Geralt adalah pemuda kaya atau setidaknya seorang pangeran yang menawan setelah Misty memberi tahu mereka tentang penyelamatnya. Meskipun dia harus mengakui bahwa dia cukup tampan, pada akhirnya dia hanyalah seorang pecundang yang berpakaian buruk. Karena semua itu, Lydia merasa perlu membuatnya mengerti betapa berbedanya dirinya dengan mereka. Saat rencananya terus berjalan dengan lancar, seseorang tiba-tiba berteriak, "Beraninya kau mencoba untuk memajang benda itu di samping barang-barang kami? Apakah Anda mencoba mempermalukan kami?" Enyah. Beralih untuk melihat siapa yang menyebabkan keributan. Semua orang melihat seorang lelaki tua yang sepertinya sedang mencoba mendirikan kiosnya sendiri untuk memajang hartanya. Karena dia bisa membawanya ke sini sejak awal, terbukti bahwa dia telah berhasil melewati prosedur identifikasi harta karun. Meskipun memiliki hak untuk mendirikan kios sendiri di sana, sebagian besar orang lain yang telah mendirikan kios mereka sendiri untuk acara tersebut berasal dari keluarga besar. Termasuk beberapa orang yang dekat dengan tempat lelaki tua itu mencoba mendirikan kiosnya, kios. Tidak ada orang lain di area dalam yang merupakan orang acak seperti lelaki tua itu, yang memberi pemilik kios yang telah mendirikan kios di dekat tempat lelaki tua itu berencana untuk mendirikannya bahkan lebih banyak alasan untuk membuatnya pergi. Sambil mendesah, lelaki tua itu tahu bahwa ini tidak akan berhasil. Sambil mengangkat hartanya yang tampak seperti plakat besi di tangannya, dia mulai berjalan mencari tempat lain untuk mendirikan kiosnya. Ketika Geralt melihat lelaki tua itu pergi, dia merasakan kelopak matanya sedikit berkedut saat dia melihat plakat besi itu dengan baik. Geralt bisa merasakan jantungnya berdebar saat dia terus menatap plakat besi yang memiliki bercak di seluruh permukaannya. Itu adalah perasaan yang jarang dia alami sejak dia menjadi salah satu juara. Pasti ada yang salah dengan plakat besi itu. Geralt berpikir dalam hati. Ayolah, Geralt, ayo pergi. Apakah ada yang salah? Tanya Misty. Bertanya-tanya mengapa dia masih berdiri di tempat. Kenapa kalian tidak pergi duluan? Saya ingin melihat-lihat sendiri. Jawab Geralt sambil tersenyum sebelum melanjutkan melihat ke arah yang ditinggalkan lelaki tua itu. Yah, baiklah. Tapi aku akan meneleponmu lagi saat sudah hampir tengah hari agar kita bisa makan siang bersama. Kata Misty yang juga menyadari bahwa teman-temannya terus-menerus membuat Geralt bersikap dingin. Setelah menyetujui rencana itu, Geralt segera mengejar lelaki tua itu. Saat dia pergi, wanita dari kelompok Misty langsung mulai menjelek-jelekannya. Kenapa kamu harus berkenalan dengan orang seperti itu? Misty, dia sangat memalukan berada di dekatmu. Saya tahu, dasar pecundang. Sulit bahkan untuk bersenang-senang saat dia ada. Ya, tolong jangan bawa dia bersama kami untuk makan siang nanti. Maksudku, bandingkan saja apa yang kita kenakan dengan apa yang dia kenakan. Karena dia membantumu, pasti kamu tidak ingin dia merasa rendah diri di depan kita, kan? Mendengar itu, Misty hanya bisa menjawab dengan nada sedih. Sudah cukup. Meskipun saya baru mengenalnya sebentar, izinkan saya untuk mengingatkan Anda bahwa dia orang yang baik. Aku masih akan memanggilnya untuk makan siang nanti. Tapi tolong bersikap lebih baik padanya nanti. Oke. Baik, jawab yang lain. Terpaksa setuju. Sementara itu, Geralt akhirnya menyusul lelaki tua yang tampak murung yang baru saja mendirikan kiosnya lagi di daerah yang agak terpencil. Sambil menggelengkan kepalanya, lelaki tua itu tahu bahwa meskipun tempat baru itu agak sepi, setidaknya tidak ada yang akan mencoba mengucilkan seorang penduduk desa seperti dia di sini. Bergegas ke toko lelaki tua itu,
Gerald tersenyum padanya sebelum berkata, apakah ini satu-satunya barang yang Anda jual, Pak? Memang itu. Anda tahu. Saya tidak benar-benar ingin datang ke sini hari ini. Apakah Anda memilih untuk percaya atau tidak? Sebenarnya penyelenggara acara yang mengundang saya. Setelah kami berbicara sebentar, mereka memberitahu saya bahwa plakat besi akan dijual dengan harga tinggi, jadi saya pasti harus menghadiri acara tersebut. Namun lihat apa yang terjadi. Untuk berpikir bahwa saya dijauhi bahkan sebelum saya dapat mendirikan toko saya di sana lebih awal. Apakah Anda punya sisa rokok? Anak muda. Jika Anda melakukannya, saya akan pergi setelah saya merokok. Lagi pula aku harus memasak makan siang untuk cucuku. Jawab lelaki tua itu sambil menghela nafas. Aku tahu. Memang, sekadar konfirmasi. Penyelenggara acara mengundang Anda saat mereka mengetahui bahwa Anda memiliki plakat itu, kan? Kata Gerald sambil melihat plakat besi sambil memberikan sebatang rokok kepada lelaki tua itu. Plakat itu sendiri tidak terlihat istimewa. Paling-paling, Gerald bisa mengatakan bahwa itu memiliki aura sederhana namun kuno yang mengelilinginya. Tidak seperti barang antik. Ya, penyelenggara acara mengetahui bahwa saya memilikinya melalui acara TV. Jujur saja. Anda tahu pertunjukan di mana mereka berbicara tentang menjual barang antik. Yah, saya berada di salah satu episode acara itu karena plakat ini di sini pasti layak untuk menjadi barang antik. Itu diturunkan dari nenek moyang saya. Anda tahu. Meski begitu, sementara para ahli dari pertunjukan itu pasti setuju bahwa barang antik saya tidak buruk. Mereka juga menambahkan bahwa itu tidak memiliki banyak nilai artistik atau arkeologis. Saraf. Bagaimanapun, penyelenggara acara segera bertemu dengan saya. Mereka memberitahu saya bahwa barang itu dapat dijual kepada orang asing dengan harga tinggi, yang membuat mereka mengundang saya ke acara pertukaran harta karun ini. Saat itu, penyelenggara menyuruh saya untuk mencari mereka begitu saya tiba di tempat acara. Saya juga disuruh menyerahkan plakat itu kepada mereka begitu kami bertemu. Saya tidak begitu mengerti permintaan pada saat itu dan saya masih tidak mengerti, tetapi karena saya mendengar saya bisa mendapatkan banyak uang dengan menjualnya, saya tiba di pagi hari ini. Bahkan setelah berkeliaran cukup lama, bagaimanapun, saya masih tidak dapat menemukan mereka. Itulah alasan mengapa saya mencoba mendirikan kios saya sendiri di area dalam sebelumnya. Apalagi, pengusaha seperti mereka bisa sangat tidak bisa dipercaya. Anak muda. Tidak mungkin skenario di mana saya dibayar setengah dari apa yang diperoleh pengusaha dari menjual barang antik itu terjadi. Dengan pemikiran itu hanya memberi saya lebih banyak alasan untuk mencoba menjual plakat sendiri. Rincin lelaki tua itu ketika dia akhirnya menghabiskan rokoknya. Melihat itu, Gerald dengan cepat memberinya sebatang rokok sebelum dengan hati-hati mengangkat plakat besi dan menimbangnya. Setelah berpikir sejenak, sebuah pikiran muncul di benaknya. Sambil tersenyum, Gerald kemudian berbalik untuk melihat lelaki tua itu sebelum berkata, saya tertarik untuk membeli plakat besi dari Anda, Pak. Anda dapat menyebutkan harga berapapun yang Anda inginkan. Anak muda. Aku akan mengatakannya sekarang bahwa benda ini hampir tidak memiliki nilai arkeologis atau artistik. Itu hanya sebuah plakat besi sederhana yang digunakan untuk menipu orang asing. Jawab lelaki tua itu dengan nada agak malu yang pasti merasa tidak enak setelah merokok 2 batang geral. Sambil dengan cepat membujuk Gerald untuk tidak melakukannya. Aku baik-baik saja dengan itu. Objek ini akan berguna bagiku. Jadi jangan khawatir. Apakah kamu benar-benar yakin? Tidak ada alasan bagiku untuk berbohong. Saya akan menggunakan harga yang sama dengan yang saya tetapkan untuk orang asing. Anda tahu. Katakan saja harganya. Baik, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Aku menjualnya seharga $77.000. Jawab lelaki tua itu sambil sedikit tersipu. Satu-satunya alasan dia menetapkan harga begitu tinggi adalah karena dia mendengar bahwa orang asing akan membayar apa saja untuk barang antik. Mendengar itu, Gerald hanya tersenyum masam sebelum berkata, lupakan $77.000. Aku akan membayarmu $770.000. Setelah Anda menerima uang, Anda akan dapat menjalani kehidupan yang nyaman. Jadi bagaimana? Bukannya kamu akan menggunakan plakat itu jika kamu memutuskan untuk tidak menjualnya? Ditambah. Namun,
Geral menahan lidahnya tepat pada waktunya untuk mencegah dirinya mengatakan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Sebaliknya, dia melanjutkan kalimat itu di benaknya. Titik titik titik. Jika Anda benar-benar tidak mau menyerahkannya, Anda mungkin hanya harus menghadapi bencana pemusnahan total keluarga Anda. Plus, juga, tunggu, anak muda, apakah kamu serius di sini? Jawab orang tua itu. Matanya membelalak kaget. Geral hanya menggelengkan kepalanya sebelum meminta nomor rekening banknya kepada lelaki tua itu dengan senyum di wajahnya. Setelah panggilan singkat, lelaki tua itu benar-benar terkejut 5 menit kemudian ketika dia melihat bahwa $770.000 benar-benar telah dimasukkan ke dalam rekeningnya. Terima kasih, anak muda, kata lelaki tua itu sambil tersenyum lebar. Kegembiraannya tidak mengejutkan. Lagi pula, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa dia benar-benar dapat menjual plakat besi itu dengan jumlah yang begitu tinggi. Geral sendiri telah membeli barang itu karena meskipun plakat itu tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa, hanya ada sesuatu yang luar biasa tentang itu. Itu memberi Geral perasaan yang mirip dengan ketika dia pertama kali melihat gambar matahari setengah tahun yang lalu. Itu mungkin hanya firasat. Tetapi Geral memilih untuk mempercayainya. Pada saat itu, sekelompok orang terdiri dari orang asing dan penduduk lokal yang mengenakan pakaian mewah mulai berjalan menuju Geral dan lelaki tua itu. Ketika mereka berada di depan keduanya, lelaki tua lain yang mengenakan pakaian tradisional tersenyum ketika dia berkata, "Saya ingin tahu apakah Anda mengizinkan saya untuk melihat plakat besi di tangan Anda, Tuan." Melihat hal ini, lelaki tua yang telah menjual plakat besi itu segera mulai khawatir bahwa uangnya akan diambil darinya. Akibatnya, dia dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Tidak berani berlama-lama lagi. Geral, di sisi lain, hanya menyerahkan plakat besi itu kepada lelaki tua lainnya sambil berkata, "Tentu." Dengan lembut mengambilnya dari Geral. Lelaki tua dengan pakaian tradisional itu memegang plakat besi di tangannya sebelum perlahan membelai permukaannya. Tidak butuh waktu lama untuk ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. "Ada apa, Tuan Schneider?" tanya salah satu orang asing yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu. "Yah, salah satunya. Plakat besi ini jelas bukan benda biasa. Saya akan jujur dan mengatakan bahwa sebenarnya ada roh suci yang mengelilinginya." Jawab Schneider saat tangannya sedikit gemetar. Saat orang asing itu mendengar itu, suasana hatinya langsung terangkat ketika dia berbalik untuk melihat Geral sebelum berkata, "Berapa yang kamu bayar untuk ini? Saya akan membayar 50 kali lipat harga untuk plakat besi ini." Mendengar itu, Geral menoleh untuk melihat Schneider. Jadi ternyata lelaki tua ini sama-sama berwawasan luas seperti dirinya. Terlepas dari itu, bahkan jika orang asing itu menaikkan harganya menjadi 5.000 kali lipat dari yang awalnya dia bayar, Geral tidak melepaskan plakat itu. "Saya menghargai tawaran itu, tapi saya tidak menjualnya," jawab Geral sambil mengambil kembali plakat besi dari Schneider. Tidak mendengar jawaban yang dia inginkan. Orang asing itu mengerutkan kening sebelum berbalik untuk melihat seorang pemuda yang berdiri di sisinya. Pemuda itu sendiri tampak berusia sekitar 26 tahun dan mengenakan pakaian yang cukup mewah, sama seperti orang-orang lain dalam kelompok orang asing itu. Merasakan isyaratnya, pemuda itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum sebelum berkata, "Jika Anda tidak tahu, saya menggunakan nama Zoltan Lovewell, dan saya adalah penyelenggara utama acara hari ini, Tuan. Saya juga tuan muda dari keluarga Lovewell. Jadi saya benar-benar menyarankan agar Anda menjualnya saja. Pikirkan tentang bagaimana Anda bisa menjalani kehidupan yang nyaman tanpa khawatir setelah Anda mendapatkan uangnya." Saat Geral melihat senyum halus Zoltan, dia hanya menjawab, "Sekali lagi, saya menghargai tawaran itu, tapi saya tidak menjualnya." Dengan itu, Geral sedikit mengangguk pada kelompok itu sebelum mencoba pergi dengan plakat besi. Namun, sebelum dia bisa pergi, seorang lelaki tua dengan rambut putih yang juga telah berdiri di dekat Zoltan selama ini melangkah di depan Geral, mencegahnya pergi. Melihatnya, Geral dapat melihat bahwa iris mata pria yang agak luar biasa mengesankan itu tampak agak segitiga. Sedikit menyipitkan matanya, Geral menyadari bahwa pria berambut putih itu memiliki mata yang mirip dengan mata ular berbisa.
Jelas bagi Geralt pada saat itu bahwa pria yang menghalangi jalannya benar-benar memiliki kekuatan batin. Jadi sepertinya sejarah panjang yang didirikan Lovewells di Provinsi Logan telah memungkinkan mereka untuk membangun latar belakang yang benar-benar luar biasa. Apa artinya ini, Tuan Lovewell? Tanya Geralt sambil berbalik untuk melihat Zoltan. Namun, sebagai tanggapan, Zoltan hanya berbalik untuk memalingkan muka saat pria tua berambut putih itu meraih pergelangan tangan Geralt dengan kuat. Saat dia mengencangkan cengkeramannya, dia dengan dingin berkata, seperti yang disebutkan sebelumnya, dia bersedia menaikkan harga 50 kali lipat dari apa yang kamu bayar. Bagaimana Anda masih tidak puas dengan itu, Tuan? Bahkan sebelum hukuman lelaki tua itu berakhir, dia sudah mengeluarkan kekuatan rahasia ke tubuh Geralt. Anda benar-benar melebih-lebihkan kemampuan Anda. Geralt berpikir dalam hati sambil mencibir sebelum melambaikan tangannya dengan sikap acuh tak acuh. Hanya dengan membuat gerakan sederhana itu, Geralt mampu mematahkan kekuatan batin lelaki tua itu. Menyadari apa yang baru saja terjadi, lelaki tua itu menatap Geralt dengan panik saat dia terhuyung mundur beberapa langkah. Sudah saya katakan, saya tidak menjualnya. Tolong jangan terus mengganggu saya, kata Geralt sambil berjalan pergi. Apakah Anda benar-benar yakin bahwa plakat itu adalah harta karun, Tuan Sinyder? Saya tidak bisa merasakan apapun darinya, kata orang asing itu dengan cemberut saat melihat Geralt pergi. Mengambil kompas. Sinyder kemudian menjawab. Kompaslah yang membawa kita ke sini. Jadi saya yakin bahwa plakat besi adalah apa yang ditunjuknya. Faktanya, kompas sekarang menunjuk ke arah kemana pemuda itu pergi. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Saya melihat, jika Anda yakin, Tuan Sinyder, maka kita pasti harus mendapatkan plakat itu. Apapun yang terjadi, kata Zoltan sambil meletakkan tangannya di punggungnya. Saat itulah dia akhirnya menyadari bahwa pria berambut putih itu memiliki ekspresi terperangah di wajahnya. Ada apa denganmu, Caleb? Bagaimana? Gumam Caleb sambil melihat kedua tangannya. Ternyata masih tercengang. Jelaskan dirimu, Caleb. Apa maksudmu? Bagaimana? Aku menggunakan kekuatan batinku sebelumnya ketika aku memegang pergelangan tangan pemuda itu. Namun, kekuatan batinku baru saja berhenti di tengah jalan. Bagaimana itu mungkin? Caleb terdiam beberapa saat. Benar-benar bingung ketika dia merenungkan perasaan aneh yang dia alami sebelumnya. Apakah kamu yakin kamu tidak terlalu memperhatikannya? Tanya Zoltan sambil menatap pria berambut putih itu. Karena ayahnya adalah orang yang mengundang Caleb yang misterius, Zoltan sangat menghormatinya. Tidak, aku yakin ada yang tidak beres dengan pemuda itu. Jawab Caleb sambil berbalik untuk melihat dengan dingin ke arah yang ditinggalkan Geralt beberapa detik sebelumnya. Geralt sendiri sudah sampai di tepi sungai yang tidak terlalu jauh. Begitu dia yakin bahwa dia sendirian. Dia memegang erat-erat plakat besi sebelum menerapkan kekuatan batinnya di atasnya, menyebabkan plakat itu pecah. Saat potongan besi jatuh ke tanah, pedang pendek yang tampak kuno juga muncul. Seperti yang diharapkan. Benar-benar ada sesuatu yang misterius di dalam, kata Geralt pada dirinya sendiri sambil mengambilnya. Mengamatinya. Bilah pendek itu sangat tajam dan cahaya hitam sepertinya memancar darinya. Terlebih lagi, beberapa garis aneh seperti pembuluh darah juga terlihat terukir di atasnya. Memegang artefak sihir sendirian membuat Geralt merasa bahwa pedang itu bersifat spiritual. Dan di satu sisi, dia merasa sedikit tergerak olehnya. Seolah-olah pedang itu memengaruhinya. Berbalik untuk melihat sekelilingnya, Geralt melihat sebuah batu besar sekitar 300 kaki dari tempat dia berdiri. Dengan jentikan sederhana dari pergelangan tangannya, dia dengan cepat melemparkan pedangnya ke arah batu itu. Membuat suara siulan yang aneh saat mendesing di udara. Puing-puing terbang kemana-mana saat pedang pendek itu bertabrakan dengan batu. Saat serpihan batu pecah terbang kemana-mana, pedang pendek hitam itu sendiri segera melesat kembali ke tangan Geralt. Memeriksa kondisi bilahnya, Geralt menemukan bahwa tidak ada satu goresan pun di sana. Senang. Geralt kemudian berkata, aku benar-benar mendapatkan harta yang luar biasa kali ini. Namun, saat dia akan pergi, telinga Geralt berkedut saat dia mendengar suara gemerisik datang dari sekelilingnya. Itu tidak lama sebelum 8 sosok muncul saat mereka melangkah keluar dari semak-semak terdekat secara bersamaan. Mengelilingi Geralt.
Mereka semua menatap dengan tatapan dingin yang sama saat seorang pria botak melangkah keluar dari sekelompok orang dan menggeram. Hei, Bastard! Serahkan plakat besi jika Anda tidak ingin mati. Di mana itu? Seperti yang sudah saya ulangi beberapa kali. Saya tidak menjualnya. Mengapa Anda masih mencoba memaksa saya untuk menyerahkannya? Lagi pula, bersikap sopan dan ramah harus diprioritaskan saat melakukan sesuatu. Bukan. Saran Geral. Potong cer asteris P sudah. Master Cinder sudah mengkonfirmasi bahwa item itu luar biasa. Tidak bisakah kamu melihat bahwa hanya dengan memiliki harta yang begitu besar, kamu akan terlihat sebagai seseorang yang bersalah. Bahkan jika kamu benar-benar tidak bersalah. Orang asing itu bahkan berusaha membayar plakat itu lebih awal. Namun Anda menolak. Keberuntungan yang sulit sekarang. Ejek pria botak itu. Sebaiknya kau tidak mencoba sesuatu yang lucu. Saya tidak ingin membunuh orang lagi selama periode waktu ini. Jawab Geral yang tahu dia sekarang berada di posisi yang sulit. Meskipun baru beberapa hari sejak Geral kembali menjalani kehidupan normal, temperamennya telah pulih dengan cepat. Bagaimanapun, dia akhirnya diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan bebas dari rasa khawatir yang selalu dia dambakan. Meskipun dia sangat sadar bahwa semua ini hanya sementara, dia menghargai kenyataan bahwa dia masih bisa mengalami kebahagiaan seperti itu sejak awal. Sayangnya, satu-satunya tanggapan dari 8 orang itu adalah tawa. Apa dia sudah gila? Untuk berpikir bahwa dia benar-benar mengklaim bahwa dia tidak ingin membunuh orang. Astaga! Di usiaku, aku telah melihat beberapa orang mengompol begitu mereka tahu mereka akan mati. Orang ini berada di level yang sama sekali baru. Kurasa keterkejutannya pasti terlalu luar biasa baginya untuk bisa mengatakan hal gila seperti itu. Yah! Kita berdelapan mungkin telah menyelesaikan beberapa misi bersama. Tapi kurasa selalu ada sesuatu yang baru untuk dialami. Saat ke-8 orang itu terus tertawa sampai sisi mereka sakit. Geral menarik napas dalam-dalam sebelum memohon. Aku tidak bercanda. Tolong. Aku sangat serius di sini. Jika Anda meninggalkan saya, maka Anda semua akan hidup. Bukankah itu ideal? Hahaha. Baiklah. Itu cukup omong kosong untuk 1 hari. Bunuh saja dia dan ambil kembali plakat besi itu agar kita bisa menyelesaikan tugas kita. Kata pria botak itu sambil memberi isyarat agar rekan-rekannya menyerang. Ekspresinya berubah mengerikan dalam sepersekian detik. Mendengar perintah itu, mata 7 pria lainnya menjadi membunuh dan mereka segera mulai berjalan ke arah Geral. Dari mata mereka saja, Geral bisa tahu bahwa orang-orang ini adalah pembunuh berpengalaman. Ini salahmu sendiri karena mencari kematian. Bersiaplah untuk dibunuh. Raung pria botak itu saat salah satu anak buahnya segera menunjukkan pedang pendek dan mengarahkannya ke dada Geral. Menerjang ke arah Geral. Penyerang membutuhkan waktu sedetik untuk menyadari bahwa meskipun pedang pendeknya telah mengenai tepat ke tempat yang dia tuju. Untuk beberapa alasan yang tidak baik, pedang itu gagal menembus dada Geral. Apa? Itu adalah satu-satunya tanggapan yang bisa dikatakan pria yang tercengang itu ketika Geral dengan marah menjawab. Jangan bilang aku tidak memperingatkan kalian. Setelah mengatakan itu, Geral segera membalas dengan menamparkan pipi pria itu dengan keras. Meskipun itu hanya satu tamparan, pria itu terlempar ke udara. Hal terakhir yang bisa dicatat pria itu adalah kepalanya berubah bentuk saat darah menyembur keluar dari matanya. Setelah mendarat di genangan lumpur beberapa puluh kaki jauhnya, pria itu sudah hampir pergi. Dia tahu seni bela diri, kata si botak, kaget dengan pergantian peristiwa. Namun, dia langsung mengatur ulang dirinya saat dia memberi isyarat pada tangannya yang besar sebelum berkata, jangan menahan diri. Singkirkan dia. Semuanya, mematuhi perintahnya. 6 pria yang tersisa bergegas menuju Geral pada saat yang sama. Seperti yang diharapkan. Bagaimanapun, tidak mungkin salah satu dari mereka bisa mendekati berurusan dengan Geral. Sebelum salah satu dari mereka bahkan bisa memberikan luka padanya, Geral sudah secara efisien mendaratkan pukulan fatal pada mereka berenam. Hanya dalam beberapa detik, ke-6 orang itu sudah terbaring mati di tanah. Ekspresi kesakitan mereka menunjukkan bahwa mereka telah mati dalam kesakitan yang mengerikan. Haya, gumam pria botak itu pada dirinya sendiri saat keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dia menyadari sekarang bahwa dia adalah satu-satunya yang tersisa.
Dan meskipun dia ketakutan, kakinya terasa seperti batu. Namun, yang terburuk belum datang. Saat Geralt yang matanya telah berubah menjadi merah seperti mata iblis sekarang, mulai berjalan ke arahnya. Pria botak itu menjadi sangat ketakutan. Sekarang berdiri di depan pria botak itu, Geralt berkata, semuanya bisa berakhir dengan baik jika semua orang bersikap ramah satu sama lain. Bukan? Kenapa kamu harus memaksaku melakukan semua ini? Ya, kamu benar, aku bersumpah demi hidupku bahwa aku akan selalu ramah mulai sekarang. Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman besar. Aku bahkan memohon padamu untuk pergi saja. Ingat, namun apa yang Anda lakukan? Anda memerintahkan bawahan Anda untuk bergerak pada saya. Bukankah itu terlalu berlebihan? Jawab Geralt sambil menjentikkan rumput dari bahu pria yang gemetaran itu. Aku dengan tulus meminta maaf. Aku tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Aku tidak akan. Meskipun pria botak itu berasumsi bahwa Geralt akan melepaskannya jika dia cukup memohon. Dia segera menemukan bahwa dia salah besar. Sebelum kalimatnya bahkan bisa berakhir, jeritan kesakitan memenuhi area itu saat keempat anggota tubuhnya secara bersamaan terlepas dari tubuhnya. Setelah teriakan itu akhirnya berakhir, Geralt berbalik untuk melihat pohon sebelum mengaum. Berhenti bersembunyi. Tunjukkan dirimu. Segera setelah itu, gemerisik rumput yang lambat bisa terdengar saat seorang lelaki tua berambut putih menampakkan dirinya. Itu tidak lain adalah Caleb yang wajahnya sekarang benar-benar kehabisan warna. Memikirkan bahwa kamu telah berhasil mencapai keadaanmu saat ini di usia yang begitu muda. Aku, Caleb Meret, mengakui bahwa aku gagal mengenali bakat hebatmu sebelumnya. Namun, perhatikan bahwa saya tidak berada di pihak yang sama dengan orang-orang dari sebelumnya, Tuan. Caleb sekarang berbicara dengan Geralt dengan sangat hormat karena dia telah melihat semua yang telah terjadi sejak Geralt memecahkan plakat besi dengan tangan kosong. Meskipun benar bahwa dia awalnya menguntit Geralt untuk mengambil plakat besi untuk Zoltan sambil secara bersamaan menyelidiki alasan kekuatan besar Geralt. Dia dibuat tercengang dengan keheranan sejak dia melihat Geralt menghancurkan batu besar itu dengan sekali lemparan pisau pendek. Sejak saat itu, dia tidak lagi bertanya-tanya bagaimana Geralt menghentikan aliran kekuatan batinnya dengan begitu mudah. Ternyata, Geralt telah berlatih jauh lebih banyak dari yang pernah dia bayangkan. Itu juga saat ketika dia mulai bersembunyi di balik pohon. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan terus menguntit Geralt dan lebih karena takut setelah menyaksikan kekuatan Geralt yang sebenarnya. Ketakutan dan rasa hormatnya terhadap Geralt hanya tumbuh setelah mengetahui bahwa pemuda itu telah menyadari kehadirannya sejak lama. Apakah kamu di sini untuk plakat besi juga? Tanya Geralt dengan dingin. Saya tidak berani membohongi Anda. Jadi saya akui itu memang niat saya sejak awal, Pak. Namun, saya tidak lagi ingin melakukannya setelah menyaksikan kekuatan Anda. Setelah mengatakan itu, pria yang tampak berusia sekitar 90 tahun itu benar-benar membungkuk di depan Geralt. Meskipun setelah dia menyaksikan semua itu, sebenarnya bukan misteri mengapa dia melakukannya. Geralt sendiri dapat memperkirakan bahwa kekuatan Caleb saat ini mirip dengan kekuatannya sendiri setengah tahun yang lalu. Dia juga tahu bahwa Caleb telah mencapai kekuatan batinnya. Meskipun dia jelas masih lebih lemah dari Geralt. Dengan kemampuan Caleb saat ini, lelaki tua itu bisa dianggap sebagai salah satu juara. Dengan itu, haus darah di mata Geralt berangsur-angsur kembali normal. Sikapnya yang mengesankan perlahan-lahan menurun juga, membuat Caleb akhirnya menghela nafas lega. Saya dapat mengatakan bahwa Anda telah menghabiskan bertahun-tahun pelatihan untuk mencapai kekuatan batin Anda. Pasti tidak mudah. Jadi aku tidak akan membunuhmu. Peringatkan saja yang lain untuk tidak mencobai saya lagi. Kata Geralt saat temperamennya kembali normal. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Dan ya, aku pasti akan menuruti perintahmu, Tuan. Namun, ada satu hal yang masih belum begitu saya pahami. Jawab Caleb dengan pancaran kegembiraan dan antisipasi di matanya. Lanjutkan, Anda tahu. Setelah mengabdikan seluruh hidup saya untuk seni bela diri, saya akhirnya bisa menjadi salah satu juara sekitar 7 tahun yang lalu. Meski begitu, saya masih berharap suatu hari nanti dapat membuat nama saya tertulis di Weston Honor Roll untuk membuat nama untuk seni bela diri kuno keluarga saya. Namun, seperti yang diharapkan, sangat sulit untuk masuk ke daftar kehormatan.
Saya ingin tahu apa peringkat Anda dalam daftar kehormatan. Gulungan kehormatan Weston. Aku belum pernah mendengar tentang hal seperti itu. Jawab Geralt agak tenang. Yah, selama seseorang menjadi juara, dia secara alami akan memiliki nama yang ditambahkan ke Weston Honor Roll. Ini semacam daftar peringkat yang dikendalikan oleh 4 perkumpulan rahasia besar di Weston. Tetap saja, meskipun terbukti bahwa Anda telah berlatih banyak, saya merasa aneh bahwa Anda tidak mengetahui daftar kehormatan. Mungkinkah Anda tidak termasuk salah satu dari 4 masyarakat besar? Tanya Caleb. Heran, ada 4 perkumpulan rahasia besar. Memang ada. Keluarga yang mengatur perkumpulan rahasia adalah Yalaton, Naplock, Moldel, dan Ferguson. Dan di sini saya pikir Anda adalah seorang ahli dari salah satu dari 4 perkumpulan rahasia utama. Aku hanya pernah mendengar tentang Moldels. Jawab Geralt sambil mengangkat alisnya sedikit. Dari apa yang Geralt ketahui, perkumpulan rahasia benar-benar sangat misterius, seperti yang disarankan oleh judulnya. Mereka jarang menghubungi orang biasa karena kesepakatan umum bahwa garis keturunan mereka berbeda dari orang biasa. Akibatnya, mereka benar-benar memandang rendah rakyat jelata. Meskipun mereka hampir tidak pernah muncul di hadapan orang lain. Perkumpulan rahasia ada di seluruh dunia dan terdiri dari anggota dari semua lapisan masyarakat. Mereka juga cenderung memiliki sejarah yang membentang lebih dari 1000 tahun. Perkenalan Geralt dengan keluarga Moldel telah memungkinkannya untuk memahami seberapa besar kekuatan dan kekuatan yang dapat dimiliki oleh perkumpulan rahasia. Begitu, bagaimanapun juga, semua orang dalam daftar kehormatan sangat kuat. Dan mereka yang berasal dari 4 perkumpulan rahasia besar menempati sekitar 80% dari anggota dalam daftar itu. Saya pribadi berasal dari keluarga Meret. Dan meskipun saya ingin terus membuat nama untuk seni bela diri kuno keluarga saya cukup malu untuk mengakui bahwa itu tidak semudah yang saya kira. Sayangnya, tidak ada juara lain yang ada dalam keluarga Meret untuk bersaing memperebutkan posisi dalam daftar kehormatan baik sejak nenek moyang saya hingga generasi saya telah meninggal. Jawab Caleb dengan senyum masam. Saya melihat, mengenai 4 masyarakat besar, seberapa kuatkah orang yang paling berkuasa? Tanya Geralt. Aku tidak terlalu yakin tentang itu. Namun, menurut rumor, ada master hebat di 4 perkumpulan besar yang bertanggung jawab atas keluarga mereka masing-masing. Seperti yang saya katakan, apa yang saya dengar hanyalah rumor karena bahkan mereka yang berasal dari 4 perkumpulan rahasia besar tidak dapat membedakan keaslian klaim itu sama sekali. Sekarang setelah kamu tahu lebih banyak tentang Weston Honor Roll, aku ingin tahu apakah namamu sudah ada di sana. Dilihat dari kekuatanmu, kamu seharusnya dengan mudah masuk dalam 50 orang teratas dalam daftar kehormatan. Kata Caleb dengan hormat saat dia dengan hati-hati mengambil gulungan tua yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Membukanya untuk dilihat Geralt. Sepertinya hanya 200 orang teratas yang namanya tercatat di sana. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang Weston Honor Roll sebelum kamu memberitahuku tentang itu. Tidak mungkin namaku ada di sana. Saat Geralt berbalik untuk membaca gulungan itu, dia menunjuk di mana tempat pertama berada sebelum bertanya. Tunggu. Mengapa tempat pertama kosong? Sepertinya seseorang sengaja menghapus namanya. Ah, ya. Anggap saja orang pertama itu sangat misterius. Berdasarkan apa yang ayahku katakan padaku, orang yang diberi tempat pertama hampir tak terkalahkan. Bahkan sejak usia muda. Begitu dia lebih tua, dia bahkan berurusan dengan beberapa ahli dari 4 perkumpulan rahasia besar sendirian. Namun, pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang bisa mendekati mengalahkannya. Sementara banyak yang mencoba menyelidiki latar belakangnya, upaya mereka selalu gagal karena tidak ada yang bisa menemukan di mana orang itu berada. Seperti yang ayahku katakan saat itu, selama orang itu masih hidup, tidak ada yang bisa dianggap lebih kuat darinya. Ternyata semua orang juga berpikir begitu. Jadi sudah menjadi tradisi tempat pertama selalu kosong. Jelas Caleb yang jelas sangat tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan Honor Roll. Saya menghargai penjelasannya. Jawab Geralt dengan anggukan. Omong-omong, karena kamu menyelamatkan hidupku dan ini hampir tengah hari. Aku ingin tahu apakah aku bisa memiliki kebebasan untuk mentraktirmu ke pesta besar. Saran Caleb yang tampaknya berusaha berteman dengan Geralt. Karena Caleb tahu cukup banyak.
Geralt merasa bahwa dia akan dapat mengumpulkan lebih banyak informasi tentang hal-hal tertentu jika dia mengizinkan lelaki tua itu mentraktirnya makan siang. Akibatnya, dia hanya mengangguk sebelum berkata, "Tentu, saya hanya akan menelepon teman saya terlebih dahulu untuk memberitahu dia tentang situasinya. Beri aku waktu sebentar." Geralt kemudian menelepon Misty untuk membatalkan rencana makan siang mereka. Lagi pula, mendapatkan lebih banyak informasi dari Caleb jelas merupakan prioritasnya. "Baik, apakah dia ikut?" tanya Lydia gugup saat Misty menutup telepon. "Dia mungkin tidak mau bergabung dengan kami karena kau sangat membuatnya takut," jawab Misty dengan nada sedikit kecewa. "Senang mendengar. Omong-omong, sekarang setelah selesai, Jamie bilang kita akan makan siang di Logan Grand Hotel. Dengan begitu, kita secara bersamaan dapat melihat-lihat hotel terbaik di Provinsi Logan," teriak Lydia dengan penuh semangat saat Misty membalas dengan anggukan pahit. Namun, setelah tiba, mereka segera dihentikan oleh seorang pelayan yang berdiri di dekat pintu masuk. "Maaf, tetapi seseorang telah memesan seluruh Logan Grand Hotel hari ini. Kami khawatir Anda harus memilih restoran lain untuk makan siang. Sekali lagi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya," kata kepala pelayan. Mendengar itu, Lydia yang sebelumnya sangat ingin makan di sana langsung menjadi kecewa. Karena kegembiraannya sebelumnya, dia bahkan bersiap untuk mengambil foto interior hotel melalui ponselnya. Untuk berpikir bahwa mereka akhirnya akan dilarang masuk. Untuk seseorang yang memesan seluruh hotel, berapa banyak orang yang hadir? Menjadi hotel yang begitu luas, pasti akan ada kursi kosong, kan? Tanya Lydia. Namun, sebagai tanggapan, pelayan itu hanya menggelengkan kepalanya. Melihat itu, dia menghela nafas sebelum menghentakkan kakinya dengan marah saat dia berkata, "Sungguh menyebalkan. Ayo kita pergi ke tempat lain. Makan siang adalah makan siang dimanapun kita memakannya," saran Misty. "Setuju." Kelompok itu kemudian mulai meninggalkan tempat itu. Namun, Lydia sendiri terus berbalik untuk melihat hotel. Tidak mau menerima bahwa seseorang telah memesan seluruh tempat. Tak lama kemudian, beberapa mobil mewah terlihat berhenti di pintu masuk hotel. Melebarkan matanya karena terkejut, Lydia segera mengenali semua orang kaya dan bergengsi dari Provinsi Logan saat mereka keluar dari mobil. Memastikan tidak ada lipatan di jas mereka, sekelompok orang bergengsi sepertinya sedang menunggu seseorang. "Hahei, lihat di sana, bukankah itu Tuan Xander Lovewell? Presiden keluarga Lovewell," bisik Lydia dengan heran. Mengikuti arah tatapan Lydia, Misty segera mengangguk sebelum menjawab. "Memang benar. Jadi ketua Lovewell yang telah memesan seluruh hotel. Itu menjelaskan semuanya. Tetap saja, ketua Lovewell tidak pernah mengadakan pesta besar seperti itu sebelumnya di akhir acara pertukaran harta karun sebelumnya. Ini berarti ada kemungkinan tamu yang sangat penting akan datang." "Tamu yang sangat penting, katamu?" kata Lydia saat dia dan anggota lain dari kelompok mereka dengan penasaran menunggu untuk melihat siapa tamu terhormat itu. Mereka tidak perlu menunggu lama untuk membuka pintu mobil yang diparkir di tengah. Seorang lelaki tua melangkah keluar sebelum dengan hormat mengundang apa yang tampak seperti seorang pemuda keluar dari mobil. Ketua Lovewell sendiri mengambil langkah maju dan dengan hormat berjabat tangan dengan pemuda itu. Lydia, bagaimanapun, sekarang tampak sangat tercengang saat dia berkata, "Ah, bukankah itu Geralt?" Misty mendapati dirinya menutupi mulutnya dengan kaget saat dia menjawab, "Ya dia. Dia bilang dia sibuk jadi dia tidak bisa makan siang bersama kami." Memikirkan itu karena dia datang ke Logan Grand Hotel. Siapa yang peduli tentang itu? Lihat, mengapa ketua Lovewell dan yang lainnya memperlakukannya dengan sangat hormat. Bukankah dia hanya seorang pecundang? Tanya Lydia. Merasa terperangah sekaligus dipermalukan. Lagi pula, dia sangat tidak menyukainya. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar memiliki koneksi yang kuat. Untuk sesaat, dia bahkan bertanya-tanya apakah semua ini hanyalah halusinasi. Sayangnya, pikiran itu hanya berlangsung sesaat karena kenyataan menyeretnya kembali ke bumi. Sekarang dia tahu dia sangat berpengaruh. Lydia menggigit bibir bawahnya saat dia menyesal memperlakukannya seperti itu sebelumnya. Tentu, pakaiannya tentu masih rendah menurut standarnya. Tetapi melihatnya sekarang, dia terlihat cukup tampan. Terutama ketika dia berdiri bersama dengan semua pengusaha kaya itu.
Geralt sendiri sekarang telah memasuki hotel besar bersama Xander dan Caleb. Sama sekali tidak menyadari fakta bahwa Misty dan teman-temannya telah menatapnya dengan heran beberapa detik sebelumnya. Dia mengira dia hanya akan mengadakan pesta sederhana dengan Caleb. Untuk berpikir bahwa Xander telah diundang juga. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa orang ini memiliki kekuatan besar? Tidak peduli seberapa sering aku melihatnya. Dia tampaknya hanya seorang pemuda normal. Bisik Xander kepada Caleb setelah menariknya ke belakang untuk sesaat. Dan kenapa aku harus berbohong padamu? Xander, harap berhati-hati untuk tidak memandang rendah Mar. Crawford, kekuatannya berada di luar imajinasi terliar kita. Apakah kamu mengerti? Jawab Caleb. Yah, jika dia benar-benar sekuat yang kau klaim, maka mungkin keluarga Lovewell akhirnya bisa menyelesaikan krisis kita saat ini dengan damai. Jika itu terjadi, ketahuilah bahwa keluarga kami akan menghormati Anda dengan rasa hormat setinggi mungkin selama sisa hidup kami. Jika Anda bersedia melalui begitu banyak masalah hanya untuk memberi saya rasa hormat, lebih baik Anda memohon bantuan Ten Crawford. Jika dia mau berdiri di pihak kita, maka semua masalah kita akan berhenti. Dengan mengatakan itu, keduanya bergabung kembali dengan Geralt sebelum masuk lebih jauh ke dalam hotel. Bertentangan dengan makan siang sederhana, sebuah pesta telah diselenggarakan dan setelah pertukaran basa-basi yang sederhana, semua orang minum 3 putaran anggur. Akhirnya, Caleb mengetuk gelas anggurnya, menunjukkan Xander untuk berbicara dengan Geralt. Namun, Xander terbilang enggan melakukannya. Lagi pula, tidak peduli seberapa banyak dia memandang Geralt, pemuda itu masih terlihat seperti orang biasa. Mengetahui bahwa dia harus memohon bantuan orang biasa pasti menyebabkan cukup banyak kesusahan bagi Xander. Saat dia merenungkan bagaimana melanjutkan, suara keras terdengar ketika seorang pria parubaya yang telah duduk di samping Xander membanting gelas anggurnya ke atas meja. Pria itu kemudian berkata, "Saya benar-benar tidak mengerti apa motif di balik pesta hari ini. Ketua Lovewell. Siapa sebenarnya yang kamu coba hibur?" Jelas bahwa pertanyaan pria parubaya itu secara tidak langsung merujuk pada Geralt yang telah duduk di kursi kehormatan selama ini. Sementara orang itu sudah kesal dengan fakta itu. Kekesalannya akhirnya berlipat ganda karena dia tahu bahwa Xander juga berusaha menyenangkan Geralt. Pesta hari ini diadakan karena kami telah berhasil mengundang Tuan Crawford. Jawab Caleb dengan senyum tipis. Maafkan wawasan saya. Tetapi bahkan setelah hidup begitu lama, saya belum pernah mendengar tentang Mar Crawford sebelumnya. Pahamilah bahwa kita semua yang hadir hari ini telah setuju untuk membantu keluarga Lovewell dalam pertempuran mereka. Kami sudah memiliki Anda, Master Meret, ahli di antara para ahli. Seolah itu belum cukup. Saya, Theo Zabinski, juga bagian dari ini. Karena itu, saya benar-benar tidak dapat memahami mengapa Lovewells mengundang pemuda ini ke sini sejak awal. Ejek Theo, aku mohon kamu tidak terlalu lancang. Theo, cemberut Caleb yang sekarang sedikit gugup, mengetahui bahwa Geralt telah mendengar semua itu. Sementara Xander tidak mengatakan apa-apa. Jelas dia sedikit setuju dengan pernyataan Theo juga. Setelah mendengar semua itu, Geralt sendiri sekarang menatap Caleb. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Menyadari hal ini, Caleb hanya menundukkan kepalanya dengan sikap meminta maaf sebelum berkata. Jadi, situasinya seperti ini, Tuan. Lihat, aku bertemu dengan Xander beberapa tahun yang lalu. Dan saat itu, aku berjanji padanya bahwa aku akan membantu Lovewells jika mereka pernah dalam bahaya. Faktanya, satu-satunya alasan saya di sini sekarang adalah karena saya ingin memenuhi janji itu. Sayangnya saya harus mengakui bahwa musuh terlalu kuat untuk saya. Aku khawatir dengan kekuatan kita saat ini. Kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan bertarung. Terus terang, apakah Anda bersedia membantu kami? Setelah mendengar permintaan langsung Caleb, Geralt hanya menjawab dengan nada agak dingin. Saya minta maaf. Tapi saya tidak ingin ikut campur dalam perselisihan Anda. Mendengar itu, Xander mendapati dirinya mengerutkan kening saat dia menurunkan gelas anggurnya. Theo, di sisi lain, berkata, meskipun kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin ikut campur, kenyataannya adalah kamu tidak cukup berani untuk membantu kami, kan? Ayo, tunjukkan kepada kami trik dan keterampilan apa yang Anda miliki.
Lebih baik lagi, lawan aku sekarang juga agar Ketua Lovewell bisa melihat skill apa yang sebenarnya kamu miliki juga. Tidak tertarik berkelahi juga. Jawab Geralt agak belak-belakan. Saat itu, Xander sudah menyilangkan kakinya. Untuk berpikir bahwa dia bahkan telah mempertimbangkan fakta bahwa Geralt sebenarnya bisa menjadi ahli yang kuat sebelumnya. Anda tahu, saya pikir tidak ada artinya bagi saya untuk terus makan di sini. Tuan Meret. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih telah mentraktir saya makan siang, kata Geralt sambil mengamati sebentar ruangan sebelum tersenyum pada Caleb. Tunggu sebentar, Tuan, jawab Caleb sambil langsung berpegangan pada Geralt yang baru saja turun dari tempat duduknya. Saya minta maaf karena tidak memberi tahu Anda tentang semua ini sebelumnya. Untuk mengungkapkan permintaan maaf saya dengan benar, saya telah memerintahkan seseorang untuk menyiapkan sesuatu yang Anda butuhkan. Karena Anda menyebutkan sebelumnya bahwa Anda datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mencari rubah suci. Sebelum melanjutkan kalimatnya, Caleb bertepuk tangan, memberi isyarat kepada bawahannya untuk memasuki ruangan dengan peta di tangan. Ini di sini adalah peta jalan setapak di hutan Everdare. Sejak zaman kuno, orang jarang bisa melewati hutan purba ini. Namun, nenek moyang keluarga Meret pernah berlatih di hutan itu. Untuk memudahkan pelatihan mereka, mereka membuat peta area. Meskipun mungkin tidak banyak membantu, saya percaya bahwa itu mungkin masih berguna dalam pencarian Anda untuk rubah suci. Terimalah, Tuan Caleb. Bukankah itu peta yang dulu dicari keluargamu? Meskipun Xander yang sekarang terbelalak mencoba menanyakan sesuatu, Caleb hanya mengangkat tangan, memotongnya. Jelas bahwa Caleb tidak ingin Xander terus menanyakan pertanyaannya. Dengan itu, Caleb kemudian berbalik untuk melihat Geralt lagi sebelum mengulangi. Terimalah, Tuan. Karena dia ditawari peta, Geralt hanya berjalan untuk mengambilnya. Lagi pula, dia tidak akan menolak item yang akan menyelamatkannya setengah dari masalah begitu dia benar-benar melintasi hutan. Namun, sebelum dia bahkan bisa mendapatkannya, Theo segera berteriak, "Berikan itu padaku." Dia kemudian mengulurkan tangannya dari tempat duduknya dan mengambil peta dari bawahannya sebelum berbalik untuk melihat Geralt dan berkata, "Jadi, Anda menginginkan peta ini, bukan, Tuan Crawford? Ini milikku sekarang. Jika Anda menginginkannya, datang ambil kembali dari saya." Menyaksikan Theo mencibir, Geralt hanya melambaikan tangan padanya sebelum kembali ke tempat duduknya. "Bagaimana apanya?" tanya Theo dingin. Tidak memberikan jawaban. Geralt hanya menggunakan garpunya untuk dengan santai mengangkat daun sayuran dari piringnya. Sambil memegang daun itu, Geralt melihatnya sebentar sebelum menjentikkan pergelangan tangannya dengan sangat cepat. Akibatnya, daun sayuran terbang langsung menuju pintu kayu yang tampak kokoh di kamar pribadi. Dan membuat seluruh pintu runtuh begitu daun itu mengenainya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.